Hai semua, selamat datang kembali di channel Dian Najah. Channel baking yang membahas seputar dunia dapur, lengkap mulai dari resep, review alat, dan review buku, bisnis bakery, dan juga mengulik kuliner yang sedang viral. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, follow juga akun Instagram Dian Najah, dan tekan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Dari intronya kalian sudah tahu kan kita mau bikin apa hari ini? Nah, betul sekali, kita mau bikin pempek. Tapi pempek kali ini beda karena kita tidak menggunakan ikan, nggak menggunakan daging. Kali ini kita menggunakan tahu sebagai bahan pencampurannya. Nah, penasaran kan? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Langsung saja ke cara pembuatannya ya teman-teman. Kita kenalan dulu nih sama bahan-bahannya. Nah, kemudian kita mau haluskan dulu nih bawang merah sama bawang putihnya menggunakan blender. Kalau kalian mau ulek juga boleh ya teman-teman. Nah, ini kan kita mau bikin ikan boongannya ya, pengganti ikannya. Jadi kita akan membuat biangnya. Ini bumbu yang kita haluskan tadi dimasukkan ke wadah, ke wajan atau panci, terserah kalian. Terus tuang juga airnya semuanya ya. Kemudian kita akan masukkan gula, garam, kaldu lada semuanya. Terus masukkan juga tepung berasnya. Kita aduk-aduk semua sampai tercampur rata. Dan dalam kondisi kompornya mati ya teman-teman, ini belum dihidupin. Nanti kalau sudah rata baru kemudian kita hidupkan apinya. Karena kalau kita hidupin apinya sebelum semuanya tercampur rata, itu tepung berasnya nanti malah justru menggumpal. Jadi pastikan dulu kita mengaduknya sampai tercampur rata dulu ya guys. Nah, ini sudah rata, waktunya kita hidupin. Dan kita aduk-aduk terus sampai teksturnya itu menggumpal kayak kental gitu ya, kayak nanti menyerupai ikan. Nah, ini sudah menggumpal, sudah mengental ya teman-teman, kadar airnya juga sudah berkurang. Kemudian ini kita akan diamkan beberapa saat sambil kita tipiskan di wajan atau di wadah tempat lainnya juga bisa agar cepat dingin. Biar nanti dia waktu kita akan tambahkan dengan tahu, dia teksturnya sudah hangat, bukan panas ya, biar nanti tahu atau telurnya itu nggak mateng. Nah, karena di sini kita akan bikin vegan, maka bahan penambahannya itu tahu putih. Kalau kalian bukan vegan, mau tetap menggunakan telur, boleh. Kita bisa ganti tahu di sini menggunakan telur. Telur 1 butir perbandingannya dengan tahu 1 kotak. Oke, sambil menunggu bahan biang tadi dingin, bahan biang itu sama dengan ikan boongannya ya kalau di sini. Kita akan bikin bahan cukonya terlebih dahulu. Pempek tanpa cuko ibarat sayur tanpa garam. Cukonya yaitu masukkan 500 ml air ke panci. Kita akan merebusnya terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan dulu gula arennya, yaitu gula batok. Kita gunakan gula batok khusus untuk membuat cuko. Gula batok itu warnanya hitam pekat seperti ini, dan kalian harus pilih yang rasanya itu tidak pahit. Ini kita bisa beli di marketplace seperti saya beli di marketplace. Sebelum menggunakannya kita cicipin dulu. Kalau rasanya pahit, itu nanti hasil cukonya juga pahit. Tapi kebetulan ini gula yang saya gunakan ini rasanya enak banget. Jadi kalau kalian yang mau tahu saya belinya di mana, kalian bisa komen di video ini ya. Kita akan gunakan gula arennya 330 gram. Kita sisir terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan di air yang sudah mendidih tadi. Kita masak sampai dia larut semuanya ya. Ini saya nyisirnya nggak terlalu kecil, jadi nanti agak lama. Jadi fungsi dari nyisir itu biar nanti larutnya itu lebih cepat. Nah, setelah larut semua seperti ini, kita akan saring terlebih dahulu. Karena biasanya namanya gula itu kan ada kotoran-kotorannya gitu ya, atau sisa-sisa kelapanya gitu. Nah, kita akan saring menggunakan saringan yang agak kecilan. Ini kita saring di wadah lainnya. Setelah disaring, kemudian kita masukkan bawang putih dan cabai rawit yang sudah di blender. Ini sudah saya blender semuanya. Cabai rawitnya cuma saya gunakan 30 gram karena saya nggak terlalu suka pedas banget. Kalau kalian yang suka pedas, boleh sampai 100 gram juga boleh. Oke. Dan bawang putihnya saya gunakan 6 butir. Ini rasanya cukup ya, nggak terlalu yang nyengat banget baunya, tapi juga rasanya sudah ada bau-bau bawang putihnya.
Dan yang paling penting adalah tambahkan juga garam. Di sini saya gunakan garam 1 sendok teh, tapi kalian bisa tes rasa sendiri ya. Untuk kesesuaian rasa yang diinginkan kalian itu kalian bisa adjust. Nah, kalau kalian yang suka dengan rasa ebi, kalian juga bisa tambahkan ebi yang di blender halus. Bisa ditambahkan di sini atau bisa juga ditambahkan tongcai ya teman-teman. Jadi sesuai selera kalian aja untuk rasa cukonya ini. Karena saya lagi nggak ada stok ebi juga, jadi saya tidak tambahkan. Kemudian kita akan masak sampai dia mendidih dan teksturnya itu mengental gitu ya. Enggak kental banget sih, tapi lebih menyusut airnya. Kemudian yang terakhir kita akan tambahkan dengan asam jawa. Di sini asam jawanya saya gunakan 2 bungkus kecil yang dilarutkan dengan air hangat, kurang lebihnya 5 sendok makan. Nah, ini kita tambahkan sebenarnya di sini juga sesuai selera asamnya mau seberapa banyak ya. Dan kalau kalian tidak ada asam jawa, bisa juga menggunakan cuka dapur. Atau kalau ada, kalian juga bisa menggunakan jeruk kasturi kalau nggak salah namanya ya. Jeruk yang seger banget kalau dipakai buat masak. Malah justru lebih sehat ya, lebih seger gitu, lebih ringan rasanya, rasa asamnya itu kalau kita menggunakan jeruk itu. Nah, ini sudah mendidih, sudah agak menyusut juga airnya. Kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Kita matikan terlebih dahulu apinya dan kita sisihkan cukonya terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan membuat biangnya tadi. Ini sudah saya siapkan tahunya, kita masukkan. Ini tahunya 1 kotak setara dengan 65 gram. Kita masukkan ke adonan biang yang tadi yang sudah kita dinginkan. Kemudian kita hancurkan tahunya, dicampur sampai tercampur rata dengan adonan biangnya tadi. Kalau sudah tercampur rata, kita siap campurkan dengan tepung sagu tani 275 gram, kemudian dicampur dengan tepung terigu protein sedang 40 gram. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata juga. Kita uleni, boleh menggunakan tangan ya teman-teman, karena ini sudah dingin jadi bisa kita gunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, sudah tercampur semuanya. Ini lengket ya teman-teman, jadi akan kita bentuk tapi menggunakan bantuan tepung sagu tani lagi. Nah, ini tepung sagu taninya nggak akan saya campur rata, hanya untuk mengusap alas mejanya atau tangannya kita. Dan kita akan mulai membentuk pempeknya ya teman-teman. Kita akan membentuk pempek lenjer. Ini kita taburi dulu mejanya, pastikan mejanya juga sudah bersih ya teman-teman. Nah, ini kita taburi dengan tepung tapioka atau tepung sagu taninya tadi. Kita bentuk bulat, kemudian kita bentuk lonjong. Nah, kalau teman-teman nggak pengen menggunakan alas kerja, kalian juga bisa menggunakan tangan aja nih. Kita bentuk seperti ini. Nah, kita langsung kecil aja ya. Terus kita bentuk silinder. Tapi kelemahannya ya kalau ini jadi kurang sama dengan yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, kalau buat sendiri mah santai. Mau bentuknya seperti apa juga oke, yang penting dimakan. Tapi kalau mau buat jualan, pastikan ditimbang per gram-gramnya ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita membentuk tadi, kita sudah siapkan air yang dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ketika sudah selesai, kita masukkan ke air yang dipanaskan. Tapi kalau kita membuat pempek telur, nah ini kita akan membuat pempek telur. Nah, yang kalau gede itu namanya kapal selam. Tapi kalau kecil namanya pempek telur. Ini kita akan coba membuat pempek telur. Kalau ini nggak vegan ya, karena ada telurnya. Nah, kita isi, kita bentuk silinder juga seperti tadi kita membuat lenjer. Kita bentuk menggunakan ujung jari, ujung jempol. Kita bentuk lubangin tengahnya seperti ini. Pastikan bawahnya itu tebel biar nggak bocor ya teman-teman. Terus tadi kita sudah pecahkan telur juga, kita aduk, nggak usah ditambahkan apapun. Kemudian kita taruh di gelas takar atau apapun itu biar gampang nuangnya. Kita tuang jangan sampai penuh-penuh biar nggak bocor. Nah, kalau sudah kita tuang, ini adalah hal yang terpenting, yaitu merekatkan ujung-ujungnya seperti ini. Nah, kalau lengket kita bisa pegang apa namanya? Tuh, agak bocor dikit nih.
kita pegang tepung sagu tani. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau pempek telur kita langsung masukin ke air yang mendidih ini ya. Kalau sudah jadi semuanya, sudah kita masukkan semuanya ke dalam panci, pastikan terendam semuanya ya. Kita masukkan minyak goreng kurang lebih 1 sendok makan. Ini biar nanti tidak lengket satu sama lain ya. Dan akan kita masak sampai semuanya itu mengapung. Nah, kalau sudah mengapung, kita akan ambil yang pempek lenjernya terlebih dahulu. Karena pempek lenjer itu matangnya lebih cepat daripada pempek telur. Karena pempek telur kita masih matengin dalamnya dulu. Jadi ketika sudah mengapung, pempek telurnya kita biarkan terlebih dahulu ya, sampai beberapa saat, 2 atau 3 menit, baru kemudian kita angkat. Dan ini dia pempek vegan atau pempek dos, pempek tanpa ikan, tanpa ayam. Sudah siap. Seperti ini aja sudah bisa disajikan ya teman-teman. Ini namanya pempek basah. Pempek basah, pempek tanpa digoreng. Ini sudah enak, bisa disajikan dengan cukonya. Kalau yang sukanya digoreng, boleh. Tunggu sampai dingin, kemudian kita goreng. Panaskan minyaknya terlebih dahulu, lalu kita masukkan perlahan pempeknya ya. Digoreng bisa sampai kering atau setengah matang juga boleh. Itu tergantung selera. Kalau kering tentunya luarnya keras-keras gitu ya. Dan seperti biasa, pempek goreng itu paling enak disajikan itu dadakan. Jadi nggak digoreng semuanya ya, digoreng ketika kita akan makan aja. Jadi anget-anget itu lebih enak. Nah, yang ini saya goreng tidak sampai terlalu kering ya, biar luarnya itu nggak terlalu keras banget. Jadi saya bilang cukup ya seperti ini. Dan kita akan coba buka yang pempek telurnya seperti apa. Nah, ini dia penampakannya. Tuh, dalamnya matang sempurna kan telurnya. Cakep banget. Dan kita akan coba juga potong yang pempek lenjernya. Nah, ini pempek lenjernya seperti ini. Ketika dipotong, dalamnya itu lembut, kenyal ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, cocok banget dinikmati bareng sama cukonya. Nah, ini cukonya suka-suka kalian nih. Kalau saya sukanya yang banjir sebenarnya, yang banyak, yang bisa kita gaduh sama cukonya. Itu makin berasa, makin enak. Nah, ini bisa kita sajikan dengan pelengkap yaitu timun atau dengan mie rebus, mie kuning rebus atau dengan suun ya. Selera kalian saja. Nah, ini akan saya coba rasanya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Mantep banget. Kalian mesti coba resep ini karena resep ini recommended. Cocok banget buat kalian yang lagi vegan. Bisa juga dimakan rebus atau digoreng. Ini yang goreng kering seperti ini ya, luarnya keras-keras begini. Nah, ini dia teman-teman yang direbus atau digoreng. Pempek basah atau pempek kering. Pempek kering luarnya keras, dalamnya tetap lembut ya teman-teman, seperti ini penampakannya ketika kita belah. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.